Shalom jemaat Tuhan, saya Pendeta Larry Nathan Kurniadi beserta keluarga, staf bahkan seluruh jemaat mengucapkan selamat Hari Raya Natal tahun 2021 kepada Anda semua. Kiranya berkat, kasih, damai, dan sejahtera serta sukacita Natal boleh senantiasa ada di dalam kehidupan kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di hari Natal yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu topik yang sangat penting sehubungan dengan tema Natal kita, yaitu Christmas Celebration During the Pandemic, yaitu Christmas Warning from Above. Inilah judul yang akan kita renungkan bersama-sama. Apa ini artinya? Peringatan-peringatan Tuhan kepada umat manusia melalui hari Natal. Kalau Anda membaca di dalam Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-12, kita melihat tentang kisah orang-orang Majus dari timur yang menempuh perjalanan yang begitu jauh untuk mencari Yesus, sang raja yang baru saja dilahirkan. Dan Tuhan memberikan kepada mereka satu tanda yang luar biasa, yaitu bintang timur, untuk memandu mereka, mengguide mereka, supaya mereka bisa sampai ke tempat Yesus berada, yaitu di Bethlehem. Namun sebelumnya, saudara, sampai ke Bethlehem, bintang itu membawa mereka ke Yerusalem. Nah, ketika di Yerusalem itulah mereka berjumpa dengan Raja Herodes yang merasa insecure, yang merasa nggak nyaman ketika mendengar berita lahirnya seorang raja yang katanya begitu dahsyat kuasanya, yang katanya begitu luar biasa karismanya. Dan tentu saja sebagai seorang raja yang sedang memerintah pada waktu itu atau incumbent, dia merasa takut kalau tahtanya dikudeta oleh calon raja yang baru lahir itu. Tentu dia berpikir begini karena konsep kerajaan adalah kerajaan duniawi yang penuh dengan berbagai permainan-permainan politik yang kotor. Raja Herodes tidak tahu bahwa yang lahir itu adalah bayi dari sorga, anak domba Allah, Yesus Kristus, Sang Mesias yang sudah ditunggu-tunggu sekian ribu tahun oleh bangsa Israel. Nah, saudara, karena pada waktu itu Herodes tidak mengetahui dengan pasti di manakah bayi itu dilahirkan, maka ketika mereka berjumpa dengan 3 orang Majus yang berkata, kami mau menengok bayi sang raja itu, maka Herodes dengan licik berkata kepada orang-orang Majus, nanti kalau sudah ketemu dengan bayi itu, tolong saya diinfo ya, tolong saya dikasih tahu ya, supaya saya juga bisa ikut membesuk dan menyembah bayi itu. Padahal kita tahu Herodes dengan hatinya yang begitu kejam, jahat dan licik, justru kepengen tahu lokasi bayi itu supaya ia bisa membunuh anak tersebut. Dengan demikian, ia berpikir tahta saya bisa diamankan. Nah, kemudian ketika akhirnya orang-orang Majus itu berjumpa dengan bayi Yesus, berjumpa dengan Yusuf dan Maria, mereka menyembah Yesus dan memberikan persembahan-persembahan yang berharga kepada Yesus. Apa yang orang-orang Majus itu berikan? Tentu kita sudah hafal semua, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya kan? Jadi setelah orang-orang Majus itu ngobrol dengan ayah dan ibu Yusuf ya, dan Maria, kemudian mengeluarkan kotak persembahan mereka, diberikan kepada keluarga ini supaya mereka bisa hidup dengan lebih baik, dan orang-orang Majus ini mengapresiasi, memuliakan
Yesus yang akan menjadi raja di atas segala raja itu, tibalah waktunya bagi orang-orang Majus ini untuk pulang. Nah, saudara, sebelum mereka pulang, Tuhan memberikan peringatan atau warning yang sangat penting kepada mereka. Baca Matius 2:12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Jadi kita melihat di sini, saudara, bahwa peringatan Tuhan itu datang kepada mereka lewat mimpi. Kamu semua nanti pulangnya jangan lewat jalan yang sama ya, tapi lewatlah jalan yang lain, karena ada Raja Herodes yang jahat, yang berniat tidak baik kepada kalian. Siap. Dan pada akhirnya ketiga orang Majus itu mengambil jalan pulang yang lain. Demikian juga kalau kita melihat di dalam Alkitab. Alkitab kita ini memberikan begitu banyak warnings, peringatan-peringatan Tuhan kepada umat manusia. Asal Anda tahu bahwa peringatan-peringatan Tuhan melalui segala sesuatu yang difirmankan melalui Alkitab ini selalu mempunyai tujuan yang baik dan untuk memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Peringatan Tuhan itu bukan untuk mencelakai kita. Peringatan Tuhan itu bukan untuk membuat kita repot, membuat kita takut, tapi sebaliknya, peringatan Tuhan itu kita perlukan supaya kita ini boleh senantiasa diselamatkan dan berjalan di dalam jalan Tuhan yang benar. Nah, masalahnya begini, saudara. Manusia itu ketika diperingatkan itu kan sering abai, meremehkan, tidak percaya, sehingga akhirnya terjerumus dengan berbagai macam masalah. Sama halnya, saudara, kalau Anda sedang berkendara, naik sepeda motor, naik mobil, dan lain sebagainya. Di sepanjang jalan itu kan banyak rambu-rambu yang memperingatkan kita akan situasi-situasi yang ada di daerah tersebut. Ketika melewati area perbukitan yang rawan longsor, kita melihat di sebelah kiri atau kanan ada rambu yang mengatakan hati-hati lewat sini, rawan longsor. Hati-hati, di depan ada tanjakan, pakai gigi 1. Nah, semua itu dituliskan, disiapkan, dan dipasang di setiap belokan-belokan jalan. Supaya apa? Supaya para pengemudi yang melihatnya menjadi waspada dan terhindar dari kecelakaan, dari malapetaka. Jadi fungsi peringatan itu sangat baik. Karena apa? Bisa menyelamatkan kita. Itu sebabnya, saudara, kalau hari-hari ini kita ini sedang merasa diperingatkan oleh Tuhan, maka kita harus tetap punya sikap hati yang berkata, Tuhan, terima kasih buat segala peringatan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Hal ini Tuhan adakan dalam kehidupan kita supaya kita bisa terus berjalan dalam kehendak serta rencana Tuhan. Saudaraku, Natal 2021 ini masih dalam suasana pandemi di seluruh dunia. Sama seperti Natal tahun 2020 yang lalu. Saya tahu di antara kita ada orang-orang yang tahun ini berduka karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Ada kesedihan, ada penderitaan, ada tantangan-tantangan dalam usaha, dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Namun saya juga melihat ada orang-orang yang di masa-masa pandemi ini tetap diberkati Tuhan. Tetap mengalami mujizat Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Tapi lepas dari itu semua, saudara, mari kita lihat bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ada maksud dan rencana Tuhan
yang indah buat kita orang percaya. There is a reason for every season. Nah, apa maksud Tuhan yang harus kita perhatikan ketika Tuhan memberikan warnings atau peringatan-peringatan kepada kita anak-anaknya? Nah, kita akan lihat satu persatu ya. Peringatan-peringatan Tuhan pada hari Natal yang harus sungguh-sungguh kita perhatikan. Yang pertama, Tuhan memperingatkan kita supaya kita mengubah jalan hidup kita dari jalan yang salah menjadi jalan yang benar. Kalau tadinya kita ini ya orang Kristen, tapi hidup kita sehari-hari sangat jauh dari Tuhan. Kelakuan kita sehari-hari tidak mencerminkan anak-anak Tuhan yang sehat, yang bertumbuh. Maka pada waktu kita merayakan Natal tahun 2021 ini, Tuhan peringatkan kepada kita, ayo berubah, ayo bertobat. Tanggalkan hidupmu yang lama. Ubahlah arah, putar balik. Nah, ini yang disebut dengan metanoia. Yang artinya apa? Putar balik. Kalau tadinya senangnya jalan menuju kebinasaan, putar balik. Sekarang jalannya menuju damai sejahtera, menuju sukacita, karena kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. Tuhan mau, saudara, kita ini bertobat dari dosa-dosa kita. Jangan tahun demi tahun Natalan ya Natalan, tapi dosa yang sama jalan terus. Sehingga hidup kita terbelenggu. Banyak orang Kristen gak pernah bisa bertumbuh. Kenapa? Karena masih ngopeni dosa-dosa lamanya itu. Eman-eman, masih enak. Dan ketika ia sudah terikat, dosa itu menggerogoti rohaninya dari dalam. Namanya Kristen, KTP-nya Kristen, tapi tidak ada pertumbuhan, tidak ada berkat, tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupannya. Itu sebabnya saudara, kita harus membedakan antara tobat dengan bertobat. Kalau tobat itu apa? Aduh, tobat, pusing sama masalah-masalah ini. Tapi kalau orang bertobat, artinya apa? Berpaling dari jalan yang salah dan mulai jalan benar di dalam kehidupannya bersama dengan Tuhan. Nah, ini fungsi daripada warning atau peringatan. Kita baca lagi Matius 2:12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah orang-orang Majus itu ke negerinya melalui jalan yang lain. Perhatikanlah perjalanan orang-orang Majus pada waktu itu. Ketika mereka sampai di Yerusalem, lalu langsung dipanggil menghadap Raja Herodes yang berkuasa pada waktu itu. Nah, kemudian Herodes berkata, cari tahu ya, di mana sang raja yang baru lahir, nanti saya juga akan ke sana menyembah dia. Nah, pada waktu ketiga orang Majus ini berjumpa dengan Yesus dan berjumpa dengan orang tuanya, Yusuf serta Maria, malam sebelum mereka berangkat pulang, mereka diperingatkan Tuhan lewat mimpi untuk pulang lewat rute yang lain. Dan ketika mereka mengindahkan, mentaati peringatan Tuhan itu, orang-orang Majus itu selamat dari rencana jahat yang sudah disiapkan oleh Herodes. Demikian juga, saudara, saat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, arah kehidupan kita itu pasti akan berubah drastis. Itulah yang disebut pertobatan, repentance. Tadinya nggak benar, ketika berjumpa Yesus jadi benar. Saya teringat sebuah lagu sekolah minggu lama yang masih bagus sekali sampai hari ini. Dikatakan dalam lagu ini, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sukacita melimpah dalam hidupku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku,
Sukacita melimpah dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Nah ini saudara, apakah sejak Yesus di hati saudara hidupmu berubah atau enggak? Kalau Anda sebagai orang percaya enggak ada perubahan sama sekali, jangan-jangan Anda hanya beragama Kristen saja, tapi belum pernah mengundang Yesus untuk sungguh-sungguh bertahta di dalam kehidupan saudara. Karena setahu saya ketika seseorang itu berjumpa Yesus secara pribadi, ada perubahan total dalam hidupnya. Sukacitanya nambah, senengannya juga berbeda. Kalau tadi senengannya berbuat dosa, sekarang hobinya berbuat kebaikan, jalan hidupnya diubahkan Tuhan. Nah ini ada balik arah sejak Yesus di hati kita. Peringatan Tuhan izinkan supaya ada perubahan Allah. Ya, nah kita lihat warning dari Tuhan kepada Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Saulus yang tadinya penganiaya orang Kristen, ketika berjumpa Yesus secara pribadi, pada suatu sinar yang begitu terang, berubah total menjadi Rasul Paulus yang melayani Tuhan dengan semangat. Demikian juga warning dari Tuhan turun kepada Yunus yang lari dari panggilan. Sehingga dikirimlah ikan besar memakan Yunus sehingga Yunus dekem, tinggal, camping dalam perut ikan besar 3 hari lamanya. Dan ketika ia dimuntahkan keluar kembali, Yunus masuk dalam rencana Tuhan. Demikian juga saudara, di masa pandemi ini, apakah Anda sadar bahwa Tuhan itu sebetulnya sudah memberikan banyak warning, peringatan kepada kita semua. Mungkin lewat krisis yang dialami, mungkin lewat penderitaan, sakit penyakit, masalah. Pertanyaannya, sudahkah kita peka akan setiap peringatan Tuhan dan akhirnya mengubah jalan kehidupan kita? Sebab ada orang yang berkali-kali menghadapi masalah masih belum sadar juga bahwa Tuhan sedang memperingatkan dia dengan serius. Karena itu dibutuhkan kepekaan hati, kepekaan rohani untuk mengenali setiap warning dari Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Jika ada warning dari Tuhan dan kita mengabaikannya, maka kejadian kecelakaan seperti kapal Titanic bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Titanic itu, saudara, nahodanya sudah dikasih peringatan, depan ada gunung es. Harap menyingkir, harap berbelok, harap merubah arah. Tapi saking pedenya kepada kekuatan kapal Titanic yang katanya lambung kapalnya itu sudah double bajanya, maka kapten berkata, enggak apa-apa, gunung es itu saya tabrak aja. Dan ketika ditabrak, lambung robek, dan akhirnya terjadilah kecelakaan yang mengerikan, dan ribuan orang mati tenggelam pada waktu itu. Hati-hati, jangan sampai kita mengabaikan peringatan Tuhan. Demikian juga saudara yang kedua, Tuhan itu memperingatkan kita supaya kita ini terhindar dari bahaya. Anda harus sadar, saudara, bahwa peringatan Tuhan itu sesungguhnya adalah bahasa kasih Tuhan sebagai Bapa kepada anak-anaknya, bukan karena ia jahat mau menyusahkan kita, tapi supaya kita ini selamat hidupnya. Supaya kita ini nggak ngalami masalah-masalah yang seharusnya nggak perlu terjadi. Kalau kita ini senantiasa memperhatikan setiap peringatan Tuhan. Nah, kembali kepada cerita kita tadi, Herodes ini memakai tipu muslihat. Ia pura-pura mau menyembah Yesus padahal kepengen membunuh Yesus.
Dan Raja Herodes ini menggambarkan setan, si jahat, si pembinasa hidup manusia. Karena Tuhan begitu mengasihi orang-orang Majus ini, maka pada waktu itu melalui mimpi, Tuhan peringatkan mereka untuk mengganti rute supaya selamat dari Herodes. Dan akhirnya kita tahu ketiga orang Majus ini pulang dengan selamat karena mereka percaya dan peka akan peringatan dari Tuhan. Jadi jangan abaikan peringatan Tuhan walau sekecil apapun kelihatannya. Tapi kalau hati kita peka, maka kita punya respon yang baik. Saya ingat satu kisah yang sudah lama tapi bagus sekali, bagaimana Raja Wali daripada Genghis Khan berulang kali memperingatkan tuannya ketika hendak minum air dari sebuah sungai kecil. Ketika tuannya itu menyendok air itu dan mau minum, Raja Walinya nyamber sampai 3 kali. Gagal lagi untuk minum. Saking jengkelnya, akhirnya Genghis Khan itu memanah burung Raja Wali itu, sehingga matilah burung kesayangannya itu. Didorong oleh rasa penasaran, akhirnya dia berkata kepada anak buahnya, ayo kita lihat di puncak bukit itu sebetulnya ada apa. Kenapa burung Raja Wali saya itu berulang kali menggagalkan saya minum air ini. Ternyata ketika diselidiki di atas sana ada bangkai ular beracun yang racunnya itu sudah nyebar sehingga seluruh aliran air itu penuh dengan racun yang mematikan. Menyesalah Genghis Khan karena ia membunuh burung yang setia yang justru memperingatinya dari bahaya. Kenapa? Dia kurang peka. Demikian juga saudara, di masa pandemi ini Tuhan sudah memberikan begitu banyak peringatan kepada kita. Pertanyaannya, sudahkah kita peka? Contoh saudara, di masa pandemi ada orang yang tadinya tidak peduli masalah kesehatannya. Tapi setelah COVID ini berlangsung selama sekian tahun ya, hampir 2 tahun ya, dia kemudian mulai memperhatikan kesehatannya. Dia mulai jaga makan, dia mulai sering olahraga, dia mulai care kepada vitamin-vitamin, sehingga hidupnya menjadi lebih sehat. Tapi ada juga orang-orang yang tetap ngeyel, sehingga banyak juga korban, sehingga banyak kerugian-kerugian kesehatan yang terjadi. Contoh yang lain saudara, ada seorang gadis yang bersedih karena mengetahui pacarnya yang sangat dia sayangi, kok selingkuh. Dia kemudian merasa jengkel dan marah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan kenapa begini? Tapi dalam sebuah konseling, ia diingatkan, justru Tuhan mengasihi kamu. Lebih baik kamu tahu pacarmu itu seperti apa jauh sebelum kalian menikah daripada tahunya setelah menikah. Kan repot, kan berabe. Oh iya ya, akhirnya gadis itu justru mengucap syukur atas peringatan yang Tuhan sudah beri dalam hidupnya. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan yang terbaik bagi dia. Demikian juga ketika ada peringatan, jangan besar pasak daripada tiang. Ada orang-orang yang malah boros, ya, beli ini, beli itu, melebihi dari penghasilannya. Dan akhirnya terjerat begitu banyak utang, pinjol, dan lain sebagainya. Waduh, pusing. Akhirnya penyesalan dan air matalah yang terjadi. Saudara, mari kita peka dengan semua masalah dan hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita supaya kita terhindar dari bahaya. Demikian juga yang ketiga, saudara. Tuhan itu peringatkan kita supaya kita masuk ke dalam rencana Allah. Orang itu, saudara, secara naluri karena kita sudah ada di dalam dosa, dablek dalam hidup. Ya enggak? Iya, dablek wis, itu pasti.
Secara naluri itu maunya kita tuh keluar jalur. Contoh nih kalau lagi setir mobil tuh kalau ngantuk ya kita cenderung keluar jalur dan itu sangat-sangat membahayakan. Karena itulah saudara, pada mobil-mobil modern masa kini itu disematkan satu fitur yang disebut warning departure lane. Untuk apa? Mengingatkan pengemudi saat keluar jalur, awas hati-hati, bahaya. Nah ketika mulai ngantuk dan ketika kita sedang ngobrol tanpa sadar mobil itu keluar jalur, nah mobil ini kan ada radarnya. Dia akan berbunyi tit 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 dan kita akan diingatkan, ayo kembali lagi ke jalur yang benar. Kalau enggak, bisa terjadi kecelakaan yang mengerikan. Demikian juga Tuhan itu peringatkan kita dengan alarm-alarm ilahi yang Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Kita masuk ke dalam rencana Tuhan yang terbaik. Kalau kita melihat saudara, melalui mimpi, Tuhan itu memperingatkan Yusuf untuk segera mengungsi ke Mesir. Membawa bayi Yesus. Tujuannya apa? Supaya Yesus selamat dari pembantaian yang dilakukan oleh Raja Herodes. Matius 2:13 dikatakan, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana. Matius 2:15 dikatakan hal itu, yaitu penyingkiran ke Mesir, terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Dan akhirnya saudara ketika mereka ini menyingkir ke Mesir sebagai orang asing, alias zaman sekarang bahasanya berimigrasi ke Mesir sebagai imigran, mereka hidup di sana beberapa waktu lamanya. Anda mungkin bertanya, Pak, ongkos kontrak, ongkos makan, ongkos buka usaha di sana itu bagaimana? Siapa yang nanggung? Nah ini saudara, Tuhan ternyata sudah menyediakan segala sesuatunya sebelum menyuruh keluarga Yusuf dan Maria untuk menyingkir ke Mesir. Dengan apa? Dengan mengirim 3 orang Majus yang membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Emang saudara, orang Majus datang kepada Yesus cuma kasih 10 gram emas, 15 gram emas. Enggak saudara. Saya yakin entah berapa kilo mereka ini memberikan yang terbaik yang mereka bisa beri. Nah, dari modal itulah Yusuf membawa keluarganya menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Dan di sini kita melihat Jehovah Jireh. Allah menyediakan segala kebutuhan mereka. Artinya apa? Kalau kita berjalan dengan Tuhan, maka saya yakin dan percaya Tuhan tuh cukupi segala kebutuhan dan keperluan kita. Hari ini kita melihat ada berkat yang indah bagi orang-orang yang hidup dalam kehendak Tuhan. 1 Yohanes 2, 16-17 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi, nah ini, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Artinya apa? Tuhan memberkati hidup kita di dalam dunia ini, dan juga hidup kita yang akan datang di surga yang mulia, di mana kita akan hidup kekal selama-lamanya dengan sukacita, dengan kualitas hidup yang sempurna bersama dengan Tuhan Yesus yang kita sembah. Haleluya buat firman Tuhan. Jadi saudara, kalau Tuhan sedang memperingatkan kepada kita, jangan ngamuk, jangan mutung, jangan marah, tapi sebaliknya harus bersyukur. Karena apa? Kalau kita taat sama Tuhan, maka peringatan itu, meskipun kadang kalau kita lagi dengar tuh nggak enak rasanya, emosi, bahkan ada orang yang nengking, pergi. Wah,
maka kita ini sedang diselamatkan Tuhan dari hal-hal yang sebetulnya nggak perlu terjadi. Alkitab katakan, Bapa yang benar itu menghajar anaknya demi kebaikan. Firman Tuhan berkata, Ibrani 12, 7-8, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Justru karena Tuhan sayang sama kita, kita diperingatkan. Yang ngeri itu adalah kalau kita dicuekin sama Tuhan, wis karepmu mau apa, itu malah bahaya sekali. Tapi ketika peringatan Tuhan itu datang dalam hidup kita, mungkin peringatan yang lembut, peringatan yang menengah, kadang peringatan yang keras, itu Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Supaya kita tidak keluar dari rencana Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita harus punya hati seorang anak yang taat kepada didikan bapaknya. Ini firman kemarin malam dalam ibadah malam Natal. Kita melihat berbagai cara Tuhan untuk memperingatkan kita supaya kita nggak melenceng. Yang pertama melalui apa? Melalui firman-Nya. Baca Alkitab, baca firman Tuhan, renungkan setiap hari dan lakukan. Maka firman Tuhan ini akan menuntun kehidupan kita. Ya, malaikat yang menyuruh Majus itu ambil jalan lain untuk pulang, utusan Tuhan. Dan firman Tuhan itu ketika ditaati membawa keselamatan. Kemudian Tuhan peringatkan kita melalui hamba-hambanya. Contoh, Nabi Nathan menegur Raja Daud. Yohanes Pembaptis menegur Raja Herodes. Daud ketika diperingatkan bertobat. Herodes ketika diperingatkan marah lalu membunuh Yohanes Pembaptis dan akhirnya Herodes pun binasa kekal. Jadi melalui hamba Tuhan kita pun diperingatkan Tuhan. Kemudian melalui masalah-masalah hidup. Bangsa Israel digembleng 40 tahun di padang gurun. Yusuf ditelan ikan besar. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Apakah Tuhan mau membunuh kita? Tidak. Tuhan mau supaya kita belajar dari kegagalan. Belajar dari problema hidup. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dewasa, mantap, dan sanggup menampung berkat yang lebih besar lagi. Amin. Dan yang terakhir ini loh, Tuhan juga mengingatkan kita melalui orang-orang sulit. Istilah Rasul Paulus duri dalam daging bisa diterjemahkan ada orang-orang yang merongrong kita. Susah banget nih orang ini, kita ini bergaul, entah itu saudara kita, entah itu teman kita, entah itu rekan bisnis kita. Rasanya itu mengasah kehidupan kita terus. Tapi Tuhan izinkan itu semua terjadi supaya kita senantiasa bergantung kepadanya setiap saat. 1 Korintus 11:32 dikatakan, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Di masa pandemi ini, peringatan Tuhan itu nyata. Yang pertama apa? Jangan sombong. Manusia itu lemah, saudara. Kita tahu dengan adanya virus COVID-19 ini, semua orang bisa kena. Dulu ada orang-orang, saya kan fitness, saya itu kan makan sehat, saya segala macam lakukan. Gak mungkin sakit. Hampir 2 tahun ini, pandemi mengajarkan kita untuk jangan sombong, jangan takabur. Karena pada dasarnya, semua manusia itu lemah dan sangat memerlukan Tuhan. Kita juga diingatkan bahwa hidup ini pendek loh, life is short. Jangan habiskan waktumu hanya untuk mencari kesenangan dunia yang sementara saja. Lihat ke atas, sudahkah kita menabung di surga? Sudahkah kita persiapkan rumah kita di surga? Sudahkah kita mempersiapkan diri jikalau waktunya Tuhan menjemput kita, kita sudah siap? Jangan hanya kejar harta di dunia, tapi kejarlah juga harta di surga yang tidak lapuk dan tidak rusak oleh ngengat. Jaga hati, maka hidupmu pun akan terjaga. Dan mari kita lihat tanda-tanda kedatangan Kristus
yang sudah semakin jelas. Jadilah 5 anak gadis yang bijaksana yang selalu berdoa dan berjaga-jaga. Bisa bilang amin? Haleluya. Aplikasinya apa? Ayo peka. Jangan bebal. Lihat yang benar, dengar yang benar, dan merespon yang benar. Jadi kesimpulannya apa, saudara? Melalui peringatan Natal di masa pandemi ini, Tuhan ingatkan kita dengan berbagai cara supaya kita tetap ada di jalan Tuhan. Memang pada masa recovery pandemi ini banyak sekali tantangan-tantangan. Tapi mari kita terus menjaga hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Ya, tetap jaga hati dengan baik. Tetap lakukan yang terbaik. Saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Kalau satu pintu ditutup Tuhan, pintu yang lain akan dibukakan Tuhan. Asal kita mau mencarinya bersama dengan Tuhan. Tiada yang mustahil buat Tuhan. Dan saya yakin anak-anaknya Tuhan pasti peliharakan semua. Kemudian yang kedua, milikilah kepekaan akan suara Tuhan. Supaya kita bisa peka kepada suara Tuhan. Kita tidak harus pergi ke tempat yang sepi, ke gua yang sepi, nyepi, kemudian semedi. Tidak, saudara. Ini loh, suara Tuhan tuh ada di dalam Alkitab semua ini. Baca aja jarang kok. Mari kita baca firman ini, kita renungkan firman ini, maka dengan demikian kita ini peka dan bisa melihat dengan benar situasi yang ada. Latih kepekaan kita dengan kehidupan doa yang teratur, baca firman yang teratur, pujian dan penyembahan, miliki hati yang mau belajar, miliki hati yang rendah hati. Maka Tuhan akan berbisik, Tuhan akan bicara, Tuhan akan membimbing setiap keputusan kita hari lepas hari, sehingga kita menjadi anak-anaknya yang senantiasa memperoleh berkat kasih penyertaan yang sempurna. Dan last but not least, milikilah ketaatan yang membawa kemenangan. Saudara tidak perlu ngerti sampai akhir dulu rencana Tuhan ini akan bagaimana. Gak perlu. Wong Abraham saja disuruh pergi ke tempat yang dia belum tahu, dia taat, akhirnya Tuhan berkati. Saat kita taat kepada kehendak Tuhan, maka Tuhan melepaskan kita dari bahaya. Tuhan nyatakan kehendaknya yang sempurna dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan memimpin kehidupanmu, menggenapi setiap rencananya yang indah pada waktunya. Saya berdoa supaya renungan Natal 2021 ini boleh menjadi kekuatan, teguran, warning, sekaligus berkat yang indah di dalam kehidupan kita sekalian. Jangan lupa saudara, besok tanggal 26 hari Minggu tetap ada ibadah. Kita akan bersama-sama belajar satu tema After Christmas. Setelah hari Natal, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana Tuhan memimpin kita pada tahap-tahap pertumbuhan rohani berikutnya. Saya percaya firman Tuhan akan senantiasa menjadi berkat yang luar biasa indah buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami terima. Terima kasih buat setiap warning, setiap peringatan yang kami terima melalui segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, berikan kami hati yang peka, berikan kami hati yang mau dengan kerendahan hati mendengar dan taat akan firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, justru kasih yang sempurna, perlindungan Tuhan yang indah itu akan bisa terus kami nyatakan di dalam kehidupan kami. Sebaliknya, jikalau kami ngeyel, kami tidak mengindahkan semua peringatan Tuhan, maka iblislah dan kuasa dosa yang menghancurkan kehidupan orang percaya.
Dengan kekuatan kami yang terbatas, kami seringkali mau menyerah Tuhan. Itu sebabnya kami butuh Tuhan Yesus, Engkau yang berjalan bersama dengan kami, dan kami mau menggandeng tangan-Mu Tuhan. Kemanapun Tuhan kami dituntun, kami mau ikut, kami mau berserta, karena kami tahu jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Rencana-Mu adalah rencana yang terbaik dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, kami serahkan tahun-tahun yang akan datang. Kami belum tahu apa yang akan terjadi pada tahun depan, tahun 2022. Tapi kami percaya Tuhan sudah ada di sana terlebih dahulu, dan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.